kelompok 3 ekonomi pertanian akan menjelaskan tentang tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian adalah tata niaga pertanian atau pemasaran produk-produk pertanian, marketing of agricultural. Pengertian berbeda atau luas dari pengertian pasar atau market. Pasar diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, pasar dapat merupakan suatu tempat seperti pasar anyar, pasar minggu. Nah, sekarang seperti contohnya saya lagi di pasar minggu. Pasar waktu, spot market atau future market atau juga future trading. Dan pasar komoditi, pasar beras, pasar ikan dan lain-lain. Nah, di pasar minggu ini juga terdapat pasar beras, pasar ikan, pasar sayur, bahkan pasar buah-buahan. Sedangkan pemasaran pertanian atau tata niaga pertanian pengertiannya lebih luas. Pengertian tata niaga pertanian dari aspek ekonomi adalah peraturan permainan dalam hal perdagangan barang-barang. Tata niaga menjadi jembatan antara sektor produksi dan konsumsi. Artinya, dengan aktivitas tata niaga, produsen selaku pihak yang memproduksi barang atau jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati. Tata niaga pertanian menjadi aktivitas paling penting dan harus dilakukan dengan cepat dan efisien, mengingat produk pertanian memiliki ciri dan karakteristik khusus yang membedakannya dalam produk dari sektor lain. Oke, sekarang saya akan membacakan struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk. Pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Analisis ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. 1. Pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu setiap perusahaan adalah mengambil harga, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama, banyak perusahaan dalam pasar dan pembeli merupakan yang mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Monopoli adalah industri satu perusahaan, artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, artinya barang yang dihasilkan perusahaan tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam perekonomian, begitu pula dengan kegunaannya. Yang ketiga, menguasai penentuan harga. Artinya, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai. Dan yang terakhir, mempromosikan penjualan secara iklan kurang diperlukan. Artinya, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri, dia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Jumlah perusahaan sangat sedikit. Pasar oligopoli hanya terdiri dari kelompok kecil perusahaan. Sebagian besar pasar oligopoli di sini mempunyai sifat yang khusus, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, barang yang diproduksikan adalah barang standar atau barang yang berbeda corak. Ketiga, kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Keempat, hambatan untuk masuk ke industri cukup tangguh. Terdapat hambatan yang cukup kuat yang menghalangi perusahaan yang baru memasuki pasar oligopoli, antara lain hak paten, modal yang terlalu besar, perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan tata niaga pertanian. Banyak masalah yang dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya. Petani secara umum dalam proses tata niaga berada dalam kondisi yang lemah. Masalah-masalah khusus yang dihadapi petani dalam tata niaga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem sosial dan budaya. Yang kedua, pengelolaan manajemen, ilmu pengetahuan yang kurang baik.
Yang selanjutnya, sistem pertanian subsisten. Yang keempat, kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung. Yang kelima, jarak antara produsen dan konsumen yang jauh. Kemudian yang keenam, sifat dan bentuk produk. Yang ketujuh, jumlah produk pertanian yang akan dipasarkan sedikit dan tidak kontinu. Yang kedelapan, minimnya sarana prasarana fasilitas, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Yang kesembilan, lokasi produsen, petani yang terpencar. Yang selanjutnya, harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam atau berubah-ubah secara tajam. Yang selanjutnya, minimnya respon dari produsen terhadap permintaan pasar. Yang ke-12, minimnya informasi pasar. Dan yang terakhir, kebutuhan modal yang mendesak.